terkait dengan pengelolaan singkong misalnya, tentu negosiasinya kalau mau bagaimana melakukan kemudian bagaimana masyarakat nanti bisa berpartisipasi dengan pengelolaan usaha tersebut, sehingga kita perlu perubahan. Artinya mungkin pihak perusahaan sudah datang ke sini, mereka menawarkan bahwa akan mendirikan perusahaan di sini, kemudian pihak desa mereka minta untuk menambah lahan, kemudian mereka juga punya kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat desa Kawajaran. Nah, ini tentu perlu perubahan. Karena Pak Kepala Desanya mengatakan bahwa sebetulnya kalau nanti kita berdiri usaha atau produknya, saya minta supaya tenaga kerja supaya mereka harus dari desa Kawajaran. Itu kan salah satu bentuk tawaran dari desa kita. Yang tujuannya tentu supaya masyarakat desanya bisa bekerja dan memiliki penghasilan. Kalau saya ngomongin tentang hukum, rupanya nggak nyambung. Tadi nggak dulu Pak Kades malah ngomong pakai HP. Jadi kita kalau suka di sini dalam masyarakat kan. Jadi maksudku kita lebih menarik Pak apa yang kita bahas di bawah ini. Ayo Pak, semua Pak, silakan Pak. Masalah lingkungan. Oke, siap Pak. Dia masalah kalau jalan ke depan Pak. Izin Pak menyampaikan sebatas kita metodologi antropologi Pak. Saya berbicara sebatas kemampuan dan pengalaman. Perkenalkan Pak, nama saya Irhamudin. Saya dosen di Unpul di Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial. Tapi saya juga merangkap sebagai pengacara Pemda Lampung. Di Pemda saya pengacara Pemda dan juga pengacara negara dan di bidang perdata. Jadi kalau ada masalah perdata, saya yang dimintai Pemda untuk bantuan sengketa Pak. Contoh sekarang kami sedang menangani perkara sengketa gugatan TUN Desa Sumi Pak. Jadi sampai sekarang nggak keluar. Yaitu kepala desa diberhentikan menggugat TUN di TUN Tenaga Kerjaan Negara. Kemudian saya juga Pak kebetulan di kampus diberikan amanah Pak Kades sebagai kepala UPH, kepala unit penegak hukum. Jadi kalau ada permasalahan hukum yang sifatnya minta bantuan ke kampus Pak Kades, kalau ada masyarakat tidak mampu baik pidana maupun perdata dibantu Pak Kades secara gratis cuma-cuma. Cukup Pak Kades memberikan SKPN karena tidak mampu kepada pendamping hukum. Insya Allah kampus memberikan bantuan secara gratis Pak Kades. Kemudian Pak, pertama saya ngebahas dulu tentang desa. Desa ini adalah tempat kumpulan sekelompok masyarakat. Diatur di Permen Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa ini sebenarnya Pak sudah diberikan kemandirian dengan apa? Dengan adanya anggaran alokasi desa, baik ADD maupun DD. Walaupun belum dibayar juga Pak Desa. Macet 5 bulan ini. Pak Desa itu ada jadi Pak sebenarnya tidak mengajukan sebagai pemicu saja. Data desa itu diperuntukkan untuk kemandirian desa. Salah satunya apa? Sebenarnya Pak Kades bicara tentang gula merah
gitu Pak, gula pasir. Saya ini pengacara Pak Tanjung Hijau Pak, Jawati. Saya dulu mendampingi beliau dalam perkara ini Pak, perkara gula merah yang disidik oleh Polres Lampung Utara karena administrasi, tentang limbah administrasi. Bahan dasarnya dari pembuatan gula pasir ini adalah gula, apa tebu. Nah, dulu saya mendampingi beliau karena saya pengacara beliau dalam perkara kelapa sebenarnya. Jadi memang usul beliau kalau masalah itu berburu anak SMA di Bandung Jaya, kemudian ditangkap, saya mendampingi perkara beliau. Dan dari situ selesai perkara itu beliau, jadi saya jadi pengacara beliau. Beliau di sini Pak masalah ini. Ini sebenarnya kalau bicara tentang UMKM yang Indonesia, apa? Jadi orang dibanding jual itu jual Tanjung Hijau. Terus yang kedua, misi kami dengan adanya BUMDes ini adalah meningkatkan pendapatan petani, baik tebu maupun singkong. Kenapa kami mengundang investor untuk datang kemarin, dan alhamdulillah mereka itu mau. Tadinya ketemunya itu kami di Padang Pak. Jadi kami ketemu di Padang, ngobrol-ngobrol, sehingga potensi desa, potensi Lampung Utara ini kami sampaikan, kemudian masuk di akal mereka, kemudian mereka sowan, di 6 bulan kemudian mereka sowan ke Lampung Utara, dan mereka keliling melihat kebun tebu ternyata luas. Makanya mereka mau. Ini Pak Rukijo dulu memang dia punya industri itu, tetapi mungkin di dalam perizinannya bukan kurang lengkap. Ya, maka terjadi seperti itu. Insya Allah kalau ini memang orangnya teliti banget kayak Pak. Jadi semua sebelum berdiri, sebelum dibuat ini perizinannya sudah disiapkan semua. Nah, saya juga kurang paham itu, tapi yang jelas kami dulu ajak mereka ini ke dinas tim untuk urus itu. Yang pertama tempat, lokasi, dan selanjutnya mereka hubungan sendiri. Kemudian meningkatkan pendapatan petani itu, Mas, nanti yang disampaikan oleh sampaian itu sangat betul sekali bahwa petani itu perlu modal. Tapi alhamdulillah di Sarawak ini sudah mulai kerjasama dengan perbankan. Ya, sudah mulai kerja dengan perbankan, kerjasama dengan kemitraan singkong saat ini, dan besok akan kerjasama dengan masalah kemitraan tebu. Karena singkong ini tidak apa ya, singkong ini hasilnya kurang memuaskan bagi petani. Makanya kita undang mereka investor datang. Kami nanti akan bermitra dengan masyarakat ini dengan tani-tani kecil, petani kecil, kelompok tani yang kecil yang mempunyai lahan 1,5 hektar seperempat. Artinya mengangkat pendapatan mereka. Tapi kalau kelompok tani yang besar itu rata-rata mereka sudah bisa sendiri untuk berkolaborasi dengan perusahaan. Tapi kalau petani kecil ini, bahkan kami hitung apabila mereka menanam tebu, mereka akan mendapatkan hasil yang lumayan. Contoh, kalau 1/4 itu bisa sekitar 21 juta. Itu perhitungannya sekitar 21 juta dipotong tebak, angkut, sama PMR, PMA, tebak, angkut, uang.
Itu kira-kira seperti itu Pak. Insya Allah kami juga nanti akan tugas kami kalau memang nanti ini berjalan dengan baik,